Hai, selamat datang di Rumah Belajar Niti Sarah. Pada hari ini, Memita akan menjelaskan bagaimana persamaan-persamaan yang ada di dalam bentuk pangkat. Ikutin terus ya videonya, jangan kalian skip, supaya kalian semakin jelas. Yang pertama, kita akan belajar bahwa bentuk pangkat itu biasa disebut sebagai bilangan eksponen. Misalkan, Memita punya bilangan 2 pangkat 3. Di sini 2 artinya bilangan pokok. 3 artinya bilangan berpangkatnya. Kemudian bila disimbolkan, kita misalkan menjadi A pangkat N. Nah, kalau kita punya 2 pangkat 3, itu artinya 2-nya ada 3 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Kalau 3 pangkat 5, artinya 3-nya ada 5 kali, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, sampai di sini kalian sudah mulai paham ya apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Misalkan kita punya negatif 2 pangkat 3. Nah, karena ini negatif 2-nya di dalam kurung, artinya yang 3 kali apa? Yang 3 kali adalah negatif 2-nya. Maka, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Kemudian, bila negatif 2 dipangkatkan 4, hasilnya adalah negatif 2-nya ada 4 kali, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Coba kita lihat, negatif dikali negatif, positif. Positif kemudian dikalikan negatif, hasilnya negatif. Kemudian hasil negatif kita kalikan negatif, hasilnya menjadi positif. Maka negatif 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu bilangan negatif bila berpangkat ganjil, ya misalkan berpangkat 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, maka hasilnya akan menjadi negatif. Bilangan negatif bila berpangkat genap, yaitu misalkan berpangkat 2, berpangkat 4, berpangkat 6, berpangkat 8, dan seterusnya, maka hasilnya akan menjadi positif. Kalian ingat-ingat ya, supaya kalian semakin mudah mengerjakan contoh-contoh soalnya. Selanjutnya, bila kita tidak punya tanda kurung, artinya apa? Negatif 2 pangkat 3 artinya kita harus memangkatkan dulu angka 2-nya. Sehingga negatif 2-nya kita pangkatkan 3. Kita hitung dulu. 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga negatif 8. Ini negatif dikali, ini hasilnya 8. Maka negatif 2 pangkat 3 adalah negatif 8. Coba kita lihat, negatif 2 pangkat 4. Artinya kita ini tidak ada tanda kurung ya. Bila tidak ada tanda kurung, maka yang dipangkatkan 4 adalah angka 2-nya saja. Ya, yang dipangkatkan 4 hanya angka 2-nya. Kita kalikan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 16. Nah, kalian tahu ya bedanya antara persamaan ini dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, sifat bilangan pangkat yang pertama. Nah, kalau A ini kita tadi sebut bilangan pokok ya. Untuk bilangan pangkat kita pakai, ingat,
bilangan pokoknya harus sama ya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Bila dikalikan, pangkatnya kita jumlah atau kita tambah. Sama dengan A dikali M plus N. Contohnya, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 5 ditambah 2. Sehingga 3 pangkat 7. Ini sifat yang pertama. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bila dibagi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan bila dibagi pangkatnya kita kurangi. Ingat ya, basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Ya, sehingga ini pangkatnya kita kurangi, M dikurangi N. Contohnya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, hasilnya adalah pangkatnya kita apakan nih? Kita kurangi. 3 pangkat 5 kurangi 2, sama dengan 3 pangkat 3. Next, untuk sifat yang ketiga, yaitu bilangan berpangkat kita pangkatkan. Contohnya, A pangkat M, kita pangkatkan N. Hasilnya, bila pangkat dipangkatkan, ini pangkatnya kita kali. Ya, sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, 3 pangkat 5 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikali 2. Sehingga 3 pangkat 10. Selanjutnya, seluruh bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contoh, 3 pangkat 0 pasti 1. Negatif 3 kita pangkatkan 0 hasilnya juga 1. Ingat ya, semua bilangan yang kita pangkatkan 0 hasilnya 1. Itu sifat keempat. Selanjutnya sifat yang kelima. Ini adalah dibalik ya. Bila pangkatnya di dalam penyebut menjadi positif, maka dia dibalik ke atas menjadi negatif. 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M. Ya, contohnya 1 per 3 per 5, 1 per 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat negatif 5. Ya, jadi pangkatnya tetap, tetapi tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Contoh lagi, 1 per A pangkat negatif M sama dengan menjadi A pangkat M. Jadi bila pangkatnya negatif, dia berubah menjadi positif. Contohnya, 1 per 3 pangkat negatif 5, kita ubah nih penyebut menjadi pembilang, sehingga menjadi 3 pangkat 5. Coba diperhatikan lagi dengan lebih teliti dan dipahami. Yuk, kita lanjut sekarang ke sifat ke-6. Bila bilangan pokoknya ada 2 yang berbeda. Ya, contohnya A dikali B, kita pangkatkan M. Itu hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, kalau mem punya 3 dikali 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya 3 pangkat 2, ini ya, dikali 5 pangkat 2. Misalkan punya 2Y dipangkatkan 2. Nah, ingat, kita satu-satu bilangan pokoknya kita pangkatkan. Jadi mulai dari 2. 2 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Ini sifat bilangan ke-6. Selanjutnya, yang ke-7. Jadi, bila bilangan pokoknya berbeda, tapi ini pembagian. A per B dipangkatkan M. Jadi, kita pangkatkan sendiri-sendiri.
Pembilangnya kita pangkatkan M, penyebutnya juga kita pangkatkan M. Sehingga hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, 2/3 pangkat 2 sama dengan penyebutnya adalah 3, pembilangnya adalah 2. Ya, kita masing-masing pangkatkan. Pembilangnya menjadi 2 pangkat 2, penyebutnya menjadi 3 pangkat 2. Selanjutnya, untuk bilangan berpangkat seperti ini bentuknya. A pangkat M per N. Sama dengan kita ubah ke bentuk akar, di mana M ini yang bagian pembilang ada di dalam akar. Dan penyebutnya ada di sini ya. Sehingga A pangkat M per N sama dengan akar M dari A pangkat M. Contohnya, 2 pangkat 3/5. Hasilnya adalah akar 5. Ya, penyebutnya dulu di sini. Akar 5 dari 2 pangkat 3. Nah, demikian penjelasan Memita tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bye-bye.